Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang sedang menonton. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan rahmatnya sehingga kita masih sempat untuk menonton video edukatif kita pada hari ini. Tak lupa pula saya sampaikan rasa hormat saya kepada dosen pengampu Bapak Riza Musni, SKP MKes, dan saya sampaikan rasa bangga saya kepada teman-teman yang sedang menonton video kami. Adapun topik yang akan kami bawa pada hari ini adalah teknik analisis data kuantitatif parametris. Dengan saya Dwi Syifa Ananda sebagai moderator dan pemateri, dan teman-teman saya ada Faradiba Syahira, Larasati Putri, Muhammad Faisal, dan Yuni Maulana. Masuk pada topik pertama yang akan kita bahas adalah teknik analisis kuantitatif. Teknik analisis data pada penelitian kuantitatif adalah proses pengolahan data yang sudah kita kumpulkan dari para responden atau sampel yang akan kita pilih di lapangan penelitian. Contoh proses pengolahan data itu seperti mengelompokkan data berdasarkan jenis sampel, membuat tabulasi, dan melakukan perhitungan pada uji hipotesis kita. Metode analisis data kuantitatif itu merupakan metode komputasi dan statistik yang berfokus pada analisis statistik, matematik, atau numerik dari kumpulan data yang sudah kita peroleh di lapangan, teman-teman. Maka dari itu, untuk menggunakan metode ini pada penelitian kita tuh harus memastikan data yang kita peroleh itu dapat diukur terlebih dahulu. Nah, macam-macam statistik untuk analisis dalam penelitian kuantitatif itu ada dua. Yang pertama itu ada deskriptif, yang kedua itu ada inferensial. Nah, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya persilahkan. Baiklah, pembahasan yang pertama adalah mengenai statistik deskriptif dan juga inferensial. Poin A adalah statistik deskriptif. Apa sih statistik deskriptif itu? Statistik deskriptif adalah suatu statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikannya ataupun menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud untuk membuat sebuah kesimpulan yang berlaku untuk umum ataupun generalisasi. Nah, yang termasuk di dalam statistik deskriptif ini antara lain adalah seperti penyajian data. Penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean, kemudian desil, persentil, penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, serta perhitungan persentase. Iya. Poin yang B adalah statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini sering disebut juga dengan statistik induktif ataupun statistik probability. Nah, statistik ini digunakan untuk menganalisis data sampel dan juga hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini dapat digunakan bila sampel diambil dari populasi yang diketahui maupun yang tidak diketahui jumlahnya. Nah, teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Nah, statistik ini disebut probability karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai statistik parametris. Pada statistik inferensial terdapat statistik parametris dan statistik non-parametris. Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Penggunaan statistik baik parametris maupun non-parametris tergantung pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Statistik parametris memerlukan banyak asumsi. Asumsi yang utama adalah data yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Statistik parametris juga kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Ada dua hal yang utama yang harus diperhatikan, yaitu jenis data dan bentuk hipotesis yang akan diajukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Nah, selanjutnya ada tabel di mana di sini menjelaskan bagaimana penggunaan statistik parametris dan non-parametris untuk menguji hipotesis. Nah, dalam tabel ini ada berbagai macam data, yang ada data nominal, ordinal, interval atau rasio. Kemudian ada bentuk hipotesisnya, ada hipotesis deskriptif, ada hipotesis komparatif yang 2 sampel dan lebih dari 2 sampel, dan ada juga bentuk hipotesis yang asosiatif. Dari tabel tersebut, untuk menguji statistik parameter menunjukkan bahwa yang pertama, untuk menguji hipotesis deskriptif satu variabel atau univariabel, bila datanya berbentuk interval atau rasio, maka digunakan t-test satu sampel. Kemudian, untuk menguji hipotesis komparatif 2 sampel atau berpasangan, bila datanya berbentuk interval ataupun rasio, biasanya digunakan t-test yang 2 sampel. Kemudian jika kita menguji hipotesis komparatif 2 sampel berpasangan, bila datanya berbentuk interval ataupun rasio, biasanya menggunakan t-test sampel berpasangan atau relate. Selanjutnya, untuk menguji hipotesis komparatif sampel yang berpasangan, bila datanya berbentuk interval ataupun rasio, biasanya kita gunakan analisis varian atau jalan maupun 2 jalan, atau biasa dikenal dengan sebutan one way atau two way ANOVA. Kemudian yang terakhir ada untuk menguji hipotesis asosiatif atau hubungan, bila datanya berbentuk interval ataupun rasio, biasanya menggunakan korelasi produk momen, korelasi ganda, korelasi parsial, dan analisis regresi. Menguji hipotesis asosiatif atau hubungan bila datanya berbentuk interval atau rasio digunakan. Yang pertama, korelasi produk momen untuk menguji hipotesis hubungan antara satu variabel independen dengan satu independen. Yang kedua, korelasi ganda bila untuk menguji hipotesis tentang hubungan dua variabel independen atau lebih secara bersama-sama dengan satu variabel independen. Yang ketiga, korelasi parsial digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antara dua variabel atau lebih bila terdapat variabel yang dikendalikan. Yang keempat, analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel independen bila nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan nilainya, dimanipulasikan datanya. Sekian paparan materi yang sudah kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak yang sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.